mana PPKM level 4 ini tujuan pemerintah beneran ini, tujuan pemerintah ini bener serius nih, melindungi rakyat dan menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia. Hingga ditunda lagi dalam waktu yang tidak ditentukan. Maka pihak keluarga berinisiatif saja kalau akadnya saja dilaksanakan pada tanggal 28 itu. Alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Orang-orang membandingkan kasus HRS dan Ketua NU Jember yang cukup minta maaf gelar pesta nikah saat PPKM. Ketua Pengurus Cabang NU Jember Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin alias Gus Aap berencana menyampaikan permintaan maaf akibat menggelar pesta pernikahan untuk anak perempuannya di tengah pemberlakuan PPKM level 4. Hal itu ia utarakan oleh Taufik Hidayat selaku juru bicara dari Gus Aap. Taufik merupakan ketua panitia selaku penanggung jawab pesta pernikahan. Dia juga yang ditugaskan Gus Aap menyampaikan ke awak media. Kami menyesali sudah salah, kami mengakui dan segera menyampaikan permintaan maaf. Ujar Taufik Jumat 30 Juli seperti dilansir dari redaksi Kumparan. Taufik mengaku dia baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jember terkait pelaksanaan pesta pernikahan putri Gus Aap. Lebih lanjut, Taufik mengakui dalam acara pesta pernikahan yang digelar Rabu 28 Juli kemarin, keluarga juga mengundang berbagai tamu. Ada sekitar puluhan tamu yang hadir dalam pesta yang berlangsung di Kompleks Pondok Pesantren Darul Ulum. Ponpes itu juga merupakan kediaman Gus Aap di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari. Tamunya kalau tidak salah sekitar 70-80 orang. Taufik juga lantas berdalih tidak menyangkal bakal berurusan dengan aparat penegak hukum dan bahkan menjadi sorotan publik. Perkiraannya semula PPKM berakhir pada 28 Juli, ternyata pemerintah membuat masa perpanjangan sampai tanggal 2 Agustus. Sudah beberapa kali ditunda mulai tanggal 11 Juli dan tanggal 22 Juli. Sehingga harus jadi tanggal 28 Juli kita adakan saja. Tidak ada resepsi, hanya sholawatan terbatas 70-80 orang. Seperti diketahui, Jember merupakan daerah dengan kategori yang melaksanakan PPKM level 4 sesuai Instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021 tentang PPKM level 4 dan level 3 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam instruksi Mendagri itu, pesta pernikahan di daerah yang menerapkan PPKM level 4 dilarang. Lalu bandingkan dengan kasus Habib Rizik dari akun Twitter @keviradikalis. Enak bener ya, Habib Rizik nggak cukup dengan permintaan maaf dan juga denda, tapi sampai 6 pengawalnya dibunuh keji. Hei, ini enak bener, cuma minta maaf doang. Mentang-mentang Habib Lutfi nggak diproses, kasus prokes lalu orang-orang NU lainnya jadi kebal hukum. Mantap. Begitu komen aktivis buruh non-muslim. Selain itu, pengamat hukum internasional Hasmi Bahtiar juga turut membandingkan kasus HRS dengan kasus Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin atau yang biasa disapa Gus Aap. Hasmi Bahtiar menyebut keberadaan kedua kasus tersebut telah menunjukkan sisi ketidakadilan. Lantas ia juga mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas soal malu. Berhubung keadilan sedang pulang kampung, cukup kembali ke hadis, jika nggak malu berbuatlah sesukamu. Tulis Hasmi Bahtiar melalui akun Twitternya, dikutip dari redaksi Sabtu 31 Juli. Sebelumnya, HRS telah terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan massa pada acara pernikahan putrinya dan acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan. Maka dari itu HRS dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Lantas HRS juga dijatuhi vonis penjara selama 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur Kamis 27 Mei. Di sisi lain, Hakim juga menyebut kerumunan massa saat acara pernikahan putri HRS dan acara Maulid Nabi sudah melebihi batas maksimal.
Sementara itu, juru bicara Gus Aap, Taufik, menyampaikan permohonan maaf atas gelaran pesta pernikahan putrinya di tengah implementasi PPKM level 4. Ia mengaku jika dirinya baru saja menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Jember perihal gelaran pesta pernikahan putri Gus Aap itu. Di sisi lain, Taufik juga merasa tidak menyangka jika PPKM akan kembali diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan 2 Agustus. Salah satu jaksa yang menuntut Habib Rizik dalam kasus rumah sakit Umi meninggal dunia. Kabar duka datang dari Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung, Nanang Gunaryanto, yang meninggal dunia pada Jumat 16 Juli sekiranya pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Nanang Gunaryanto diketahui sebagai salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Habib Rizik Syihab dan juga menantunya Habib Hanif Alatas atas kasus swab tes rumah sakit Umi. Kabar meninggalnya sang jaksa disampaikan di akun Instagram @kejaksaan_ri. Jaksa Agung RI beserta jajaran menghaturkan turut berduka cita atas meninggalnya Adiaksa Hebat Nanang Gunaryanto SHMH, Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung. Ujar akun tersebut dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat. Nanang Gunaryanto sendiri meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada Jumat 16 Juli. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Semoga diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya. Baik keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan kekuatan iman. Tutur akun Kejaksaan RI menambahkan. Untuk diketahui, Nanang Gunaryanto sendiri merupakan salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Habib Rizik Syihab dan juga Habib Hanif Alatas atas penyebaran kasus berita bohong swab tes rumah sakit Umi. Dalam kasus rumah sakit Umi sendiri, Habib Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dengan berbagai pertimbangan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi hukuman 4 tahun penjara, 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mengadili dan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mengadili dan menyatakan terdakwa Muhammad Habib Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ujar Hakim Ketua Hatuanto saat membacakan vonis. Akan tetapi Habib Rizik dengan tegas langsung menolak putusan majelis hakim dan menyatakan akan mengajukan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Habib Rizik. Sementara itu sebelumnya kabar duka juga datang dari salah satu anggota majelis hakim yang telah memvonis Habib Rizik. Sebelumnya Hakim Suryaman SH meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli yang lalu. Suryaman merupakan salah satu anggota majelis hakim yang telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rizik.